Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hari Valentine atau dikenal dengan Valentine Day yang jatuh pada setiap tanggal 14 Februari memiliki sejarah panjang yang erat hubungannya dengan masyarakat Nasrani. Kata Valentine diambil dari nama seorang pendeta pelayan Tuhan yang bernama Santo Valentine. Dialah orang yang berani menolak kebijakan Kaisar Romawi bernama Claudius I yang melarang pernikahan dan pertunangan. Larangan pernikahan dan pertunangan berawal dari kesulitannya pemerintahan Romawi untuk merekrut para pemuda untuk dijadikan pasukan perang. Karena pada masa itu, pemerintahan Romawi dalam keadaan perang dan sangat membutuhkan para pemuda untuk dijadikan sebagai prajurit. Sang kaisar menganggap kesulitan ini berasal dari keengganan mereka meninggalkan kekasihnya, istrinya, dan keluarganya. Oleh karena itu, sang kaisar mengeluarkan peraturan berupa larangan pernikahan. Karena pernikahan dianggap sebagai salah satu penyebab penghambat perkembangan politik Romawi. Peraturan ini kemudian ditolak oleh Santo Valentine, yang kemudian ia dihukum mati pada tanggal 14 Februari 270 Masehi. Pada hari kematiannya itulah kemudian diabadikan oleh gereja sebagai Hari Valentine dan dijadikan momentum simbolik pengungkapan rasa kasih sayang oleh masyarakat Nasrani. Ini budayanya agama Nasrani. Namun pada pelaksanaannya banyak sekali muda-mudi Islam yang ikut memeriahkannya dengan berbagai tradisi. Mereka tidak mengerti kalau Valentine bukan ajaran Islam, tetapi ajaran dari agama Nasrani, maka umat Islam haram hukumnya merayakan Valentine Day. Karena Valentine Day yang telah mentradisi di kalangan kaum muda-mudi menjurus kepada kemaksiatan yang dapat dihukumi haram. Misalnya, merayakan Valentine dengan mengutarakan rasa sayang di tempat yang sepi dan hanya berduaan. Atau merayakan Valentine Day bersama-sama dengan berpesta fora yang memubazirkan harta. Sungguh semua itu diharamkan dalam ajaran Islam. Karena segala hal yang bisa dianggap menyebabkan terjadinya kemaksiatan, maka hukumnya seperti maksiat itu sendiri. Maksiat hukumnya haram. Oleh karenanya, sebaiknya kaum muslimin tidak usah ikut-ikutan dalam merayakan Hari Valentine. Karena di dalamnya terdapat beberapa kemaksiatan. Sedikitnya ada 3
kemaksiatan. Yang pertama, terjadinya perbuatan syirik. Ini adalah maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jelas bahwa perayaan Valentine Day setiap tahunnya adalah ajaran agama lain yang perlu kita jauhi. Jika seseorang ikut-ikutan dalam perayaan ini, maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perkataan Luqman kepada anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, meniru-niru ciri khas agama lain dengan merayakannya atau hanya sekedar mengucapkan selamat Valentine Day terhitung sebagai bentuk penyerupaan ciri khas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Yang ketiga, ungkapan kasih sayang kepada lawan jenis yang bukan pasangannya yang sah hingga menimbulkan perzinahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang semua jalan menuju pada perzinahan, termasuk ucapan kasih sayang pada lawan jenis yang bukan pasangannya yang sah, menyentuh yang bukan mahram, memeluk, mencium, berduaan, hingga sampai kepada perzinahan. Dan ini biasa ditemukan di hari Valentine Day, perzinahan yang merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Marilah kita saling mengingatkan agar generasi muda muslim tidak terjerumus ke dalam tradisi yang ada di luar agama Islam yang bisa merusak moral generasi muda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita, keluarga kita, tetangga kita terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh agama Allah. Dan semoga para pemuda-pemudi muslim menyadari serta mampu membedakan mana ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam. Bahkan itu hanya tradisi yang menyimpang dari agama Islam. Dan semoga mampu menghindarinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.